Shalom umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah kasih-Nya setia memimpin dan menuntun hidup persekutuan kita. Kiranya semangat kita untuk berjumpa dengan Allah dan bersekutu dengan sesama terus menyala dalam kehidupan kita, meski kita melakukannya secara daring. Mari kita persiapkan diri dengan bersaat hening. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur atas anugerah-Nya. Anugerah-Nya yang selalu menuntun dan menyertai dalam setiap situasi dan kondisi kehidupan kita. Dengan syukur dan sukacita, kita pujikan Kidung Jemaat 10, bait 1 sampai yang 3, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Saudara-saudara yang terkasih, kebaktian minggu ini terjadi karena pertolongan Allah Tritunggal yang menyertai kehidupan dengan kasih dan kuasa-Nya. Amin, amin, amin. Damai Kristus besertamu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam Kristus kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada kesempatan hari ini kita kembali bersekutu bersama. Meski hingga detik ini kita masih melaksanakannya secara daring, namun kiranya semangat kita untuk senantiasa bersekutu dengan Tuhan dan sesama akan selalu menggelora di dalam kehidupan kita. Semangat yang selalu memperlihatkan kepada kita semua bahwa Tuhan itu setia bagi kita semua. Semangat yang membuat kita selalu meyakini bahwa kasih sayang Tuhan
mengalir, dan setia memelihara kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita pada kesempatan hari ini adalah pandai mendengar, pasti pandai berkata benar. Melalui tema ini kita akan belajar mendengar adalah hal penting untuk dipelajari dalam kehidupan orang percaya sebagai dasar menyuarakan kabar baik. Dan melaluinya juga kita terus diteguhkan komitmen serta kesediaan kita menyuarakan kabar baik dalam seluruh bagian kehidupan kita. Karena sejatinya dengan mendengar kita akan belajar untuk selalu mencerna apa yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan supaya kita dapat mencerna hal itu, kita membutuhkan hikmat dan kebenaran Tuhan yang akan memampukan kita lewat apa yang kita dengar dan kita cerna itu menjadi sebuah perkataan benar, menjadi sebuah tindakan kebaikan yang akan memampukan kita semua untuk selalu menyuarakan kebenaran Tuhan dalam seluruh bagian kehidupan sehari-hari. Saat ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita memiliki waktu dan kesempatan untuk mengheningkan diri, menghadap kehadirat Tuhan, menyatakan seluruh penyesalan akan kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Marilah kita mengambil saat hening secara personal, dan nanti saya akan mengakhiri pengakuan dosa ini secara komunal. Bapa yang Maha Kasih, inilah kami anak-anak-Mu yang membawa seluruh keberadaan kehidupan kami. Anak-anak-Mu yang bersedia untuk membuka diri selebar-lebarnya dalam mengaku dan menyesali akan segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami menyadari dalam seluruh perjalanan kami, ya Tuhan, kami berhadapan dengan begitu banyak pilihan. Kami berhadapan dengan begitu banyak godaan dosa. Namun sebenarnya di sana Engkau selalu menghendaki kami untuk kami selalu dapat mengendalikan diri kami. Tetapi kami pun sadar bahwa kerap kali kami terjatuh dalam godaan dosa itu, serta lebih memilih dalam kenyamanan dosa. Untuk itu ya Tuhan, dalam kesempatan ini, kami menyesali akan segala tindakan dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah penyesalan ini bukan hanya sekedar penyesalan ya Tuhan, tetapi menjadi sebuah kesediaan kami untuk benar-benar tulus mengakuinya. Karena kami tahu kehidupan kami yang penuh dengan kerapuhan selalu mengajarkan kepada kami untuk bersedia memperbaharuinya. Dan kiranya dalam perjalanan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan, kami akan terus bersedia memperbaharui diri kami di dalam tuntunan hikmat dan kebenaran-Mu. Dan oleh karena itu, kami pun terus memohon anugerah kekuatan-Mu mengalir dan memampukan setiap diri kami dalam proses pembaharuan yang akan dan terus-menerus kami perjuangkan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah dan kami bertaut di dalam Engkau. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Setiap kita yang sedia mengikut Tuhan dengan hidup dalam kebenaran firman-Nya,
terima anugerahnya sebagaimana ditulis dalam Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta kita semua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hei, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hei, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dalam kesempatan yang indah ini pun, di tengah setiap perjumpaan kami secara daring, kami tetap mampu membangun hidup persekutuan kami, serta kami pun juga memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon, kiranya Engkau menyertai dengan kekuatan Roh Kudus-Mu setiap kami yang akan membaca dan merenungkan sabda-Mu, maupun hamba-Mu ini yang akan menyuarakan kebenaran sabda-Mu kepada umat-Mu. Sehingga melaluinya ya Tuhan, kami semua terus beroleh hikmat-Mu yang akan menguatkan dan menyemangati kami untuk terus berjuang dengan setia menjadi saksi-saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 14-29.
Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengawali perenungan kita pada kesempatan saat ini, marilah kita menyaksikan potongan video berikut ini. Tisunya, Pak.
pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Budi, Bu, iya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Saudara-saudara yang terkasih, dari klip video tadi kita belajar akan arti berpikir, berkata, dan bersikap jujur sebagai sebuah kesaksian penting yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perenungan ini saya tidak akan menyoroti kejujuran yang dilakukan oleh Budi, tokoh anak yang tampak dalam potongan video tadi. Tetapi saya akan menyoroti bagaimana ia konsisten mendengar perkataan sang ibu yang selalu mengajarkan kejujuran di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sikap jujur Budi tadi menjadi sebuah sikap teladan bagi kita semua dalam mendengar. Tindakan mendengar, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebenarnya tak hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi juga mencerna apa yang didengar, diendapkan, baru ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari. Apa arti kata-kata tadi? Artinya, saudara yang terkasih, bahwa ketika kita mendengar itu, kita harus dalam tanda kutip selektif di kehidupan kita sehari-hari. Mencerna merupakan bagian penting dalam diri kita ketika kita mendengar dalam kehidupan kita. Dan melalui mencerna itu kita akan memiliki sebuah saringan atau sebuah filter yang menolong kita bahwa semua hal yang kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari akan mampu kita pilah. Mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak baik,
mana yang harus dihindari, mana itu berita yang berguna bagi kita, mana itu berita yang hanya sekedar gosip yang harus kita tinggalkan. Itu semua harus kita cerna dan kita membutuhkan saringan. Dan saringan itu atau filter Saudara kasih terbentuk dari pengetahuan-pengetahuan akan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari, juga pengetahuan-pengetahuan tentang hal-hal positif yang hadir dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, kesediaan kita untuk mendengar hal-hal maupun suara-suara yang bersifat positif dalam kehidupan kita penting untuk dilakukan. Supaya telinga kita itu, saudara saya kasih, jika boleh menggunakan istilah ini, menjadi sensitif. Telinga kita itu menjadi peka, sehingga apa yang kita dengarkan itu akan selalu mengarahkan diri kita ketika kita mendengarkan hal-hal positif dalam kehidupan kita sehari-hari kepada hal-hal kebaikan dan kebenaran yang mampu kita suarakan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena esensinya Saudara kasih di dalam Kristus, ketika kita mendengar hal-hal yang positif dalam kehidupan kita, konsekuensi yang berbanding lurus itu adalah apa yang kita katakan juga pasti adalah hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, dan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Apa yang dilakukan Herodes yang kasih dalam teks Injil yang kita baca saat ini, itu memberikan sebuah pembelajaran dan pengalaman baik bagi kita semua yang hidup di tengah-tengah konteks informasi yang terdestruktif atau konteks informasi yang beragam yang belum tentu semuanya itu menyajikan hal-hal yang positif atau kebenaran-kebenaran dalam kehidupan kita. Mari kita cek Saudara kasih. Nggak usah jauh-jauh, 1 minggu terakhir, atau kalau terlalu lama, kita cek 3 hari terakhir. Berapa banyak berita hoaks yang kita terima, atau berapa banyak berita-berita kebohongan yang kita dengarkan lewat telinga kita, atau mendengar dalam hal atau konteks yang lain lewat media sosial yang kita miliki yang menyerbu pikiran-pikiran kita. Tentu kita dibingungkan dengan semuanya itu. Kita merasa ini mana yang benar, dan ketika berita hoaks atau berita-berita bohong itu semakin banyak diperdengarkan, akan menjadi hal yang negatif dalam kehidupan kita. Itulah yang juga dialami oleh Herodes ketika ia pada akhirnya melakukan sebuah tindakan yang seharusnya tidak ia lakukan, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang kasih, Herodes itu mengenal baik loh siapakah Yohanes Pembaptis. Itu dapat kita lihat di Injil Markus 6 ayat 20, di mana Herodes dikatakan di sana, digambarkan oleh penulis Injil Markus, adalah orang yang segan kepada Yohanes Pembaptis karena ia tahu, Herodes itu tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan suci. Apalagi Herodes pun senang mendengarkan apa yang menjadi berita kebenaran yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga digambarkan juga Saudara kasih bahwa di dalam apa yang dialami oleh Herodes ketika ia mendengarkan perkataan-perkataan tentang kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, Herodes itu hatinya terombang-ambing. Dan kata terombang-ambing ini mengindikasikan secara kuat bahwa sebenarnya itu Herodes adalah orang yang mampu untuk mencerna dengan baik setiap kebenaran yang diperdengarkan oleh Yohanes Pembaptis. Namun kita harus menyadari, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, bahwa tak selamanya seorang manusia itu mampu melakukan segala sesuatu dengan konsisten.
mampu sedia mendengarkan kebenaran secara terus-menerus dalam kehidupannya. Tindakan Herodes yang dikasih dalam memperistri Herodias yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku saat itu ditentang dengan keras oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Herodes itu adalah tindakan yang salah, tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran yang berlaku saat itu, sebuah tindakan yang bisa menyeret seorang manusia untuk terjatuh di dalam kesalahan. Dan tidak 1-2 kali Yohanes Pembaptis mengingatkan Herodes, berkali-kali saya kasih. Kalau di dalam teks kita di salah satu bagian di awal teks ini di Injil Markus 6 ayat 18 dikala dipergunakan kata pernah menegur, dan kata pernah itu dalam terjemahan aslinya diartikan berkali-kali. Artinya sekali lagi saya kasih bahwa Yohanes Pembaptis itu menunjukkan sebuah konsistensinya untuk memberitakan kebenaran, dan berkali-kali ia menegaskan hal itu kepada Herodes. Namun rupanya Herodias tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, sehingga ia mencari cara untuk membunuh Yohanes. Dan kesempatan itu datang saudara kasih ketika anaknya Salome tampil di hadapan Herodes. Ketika Herodes menjamu para pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, orang-orang yang penting di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Herodes, di sana Salome menari, dan tariannya itu rupanya memukau Herodes. Sehingga Herodes pun terbuai. Kalau saya boleh membahasakan saudara kasih, Herodes terbuai dengan tarian Salome itu, dan sebagai wujud bisa dikatakan apresiasi, penghargaan, atau bisa jadi karena buaian tadi, akhirnya Herodes memberi kesempatan kepada Salome untuk meminta hal apapun kepadanya. Bahkan penulis Injil Markus ini mengutip apa yang dikatakan oleh Herodes, bahkan setengah kerajaannya pun akan diberikan kepada Salome. Wow, luar biasa buaian yang dimunculkan oleh Salome. Tarian-tarian yang ditarikan oleh Salome rupanya membius Herodes, sehingga membuat Herodes pun bersedia melakukan apapun. Dan kesempatan ini dipergunakan oleh Salome. Dan Salome pun menceritakan apa yang dinyatakan oleh Herodes tadi kepada ibunya, dan ibunya pun juga memanfaatkan saudara kasih kesempatan emas ini. Hingga akhirnya Herodias pun melakukan rencananya untuk menghabisi dan mengakhiri kehidupan Yohanes Pembaptis. Dan ketika Herodes mendengarkan hal itu, Herodes pun menjadi sedih. Herodes pun menyesal dengan apa yang sudah ia katakan. Herodes pun menyadari bahwa seharusnya hal itu tidak ia munculkan. Karena sebenarnya Herodes sangat menghargai dan sangat menerima keberadaan Yohanes Pembaptis. Dan apa jadinya? Karena nasi sudah menjadi bubur yang dikasih, dengan sedih dan berat hati, akhirnya Herodes pun melakukan apa yang menjadi permintaan Herodias untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebuah kalimat pun mengatakan demikian. Perkataan yang buruk menimbulkan petaka, tetapi perkataan yang baik mendatangkan berkat bagi sesama. Kalimat itu tepat menggambarkan apa yang dilakukan oleh Herodes tadi.
Andaikan Herodes itu mau untuk menggunakan hal-hal positif yang selama ia terima dari pendengaran akan kebenaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, saya yakin saudara kasih bahwa Herodes ini tidak akan melakukan atau tidak akan membunuh Yohanes Pembaptis. Ketika ia bersedia mempergunakan pengetahuan akan kebenaran-kebenaran yang selama ini ia terima dari Yohanes Pembaptis, menjadikannya sebagai filter atau saringan dalam mencerna apa yang menjadi permintaan Herodias melalui Salome tadi. Tentu Herodes tidak akan terjatuh dalam kesalahan. Pasti ia tidak akan membunuh keberadaan Yohanes Pembaptis. Meski tak rinci dijelaskan dalam teks kita saat ini, saudara kasih, kemungkinan besar Herodes itu lebih banyak mendengarkan kata-kata yang membuai dan menghasut dari Herodias melalui Salome putrinya. Dan itulah yang pada akhirnya melemahkan saringan atau filter yang dimiliki oleh Herodes selama ini ketika ia telah menerima kebenaran-kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis. Sebuah pengalaman pembelajaran yang indah, yang sangat baik untuk kita yang hidup di dalam kehidupan masa kini, saudara kasih. Seperti awal tadi saya mengatakan bahwa kita itu hidup di tengah-tengah konteks informasi yang begitu banyak, yang juga terdestruktif oleh hoaks, oleh kebohongan-kebohongan yang beredar secara luas, yang seakan-akan itu bisa mengaburkan fakta atau kebenaran yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka apa yang dilakukan oleh Herodes tadi juga memberikan sebuah pesan kuat dalam kehidupan kita, bahwa kita itu harus selalu belajar untuk mendengarkan hal-hal yang positif dan hal-hal yang baik, mendengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita pun harus belajar untuk cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Itu yang diungkapkan oleh Yakobus dalam surat Yakobus 1 ayat yang ke-9. Di sana Yakobus berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Tadi kisah dalam Injil Markus tadi bukan hanya dari Herodes kita belajar dan kasih, juga dari pengalaman Herodias. Perhatikan ketika ketika Yohanes Pembaptis menegur Herodes, di sana Herodias itu menjadi cepat marah. Ia tidak mendengarkan secara utuh terlebih dahulu. Atau kalau pinjam istilah penulis surat Yakobus ini, Herodias itu tidak cepat mendengar, tetapi ia lebih cepat untuk berkata-kata, bahkan juga ia lebih cepat untuk marah. Ini harus kita perhatikan dengan serius, saudara kasih dalam Kristus. Bahkan saya pun juga terus belajar dan memperjuangkan kesediaan untuk cepat mendengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya saudara-saudara, saya pun juga harus terus mengasah setiap kesediaan kita dalam mendengarkan suara kebenaran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dari teks tadi kita bisa memahami bahwa sangat tepat sekali apa yang dikatakan oleh penulis surat Yakobus di pasal 1 ayat yang ke-9 ini. Kita harus lebih cepat untuk mendengar, supaya kita memiliki sebuah pengetahuan yang baik, bukan mendengar hal-hal yang buruk, tetapi cepat mendengar tentang hal-hal yang baik yang senantiasa diberitakan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang kita renungkan siang dan malam. Kebenaran firman-Nya yang selalu kita dengarkan dalam kehidupan kita sehari-hari lewat setiap khotbah, perenungan, bahkan firman Tuhan itu sendiri yang bukan hanya mengasihi, tetapi firman Tuhan yang menegur kehidupan kita
kita, tidak hanya menegur dengan lembut tetapi juga menegur dengan keras akan seluruh tingkah laku dan tindakan dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga dengan kesediaan untuk cepat mendengar itu, kita menunjukkan sebuah kesediaan membuka diri bagi kebenaran firman Tuhan. Baik firman Tuhan yang menyatakan kebaikan maupun teguran-teguran Tuhan bagi kehidupan kita. Karena konon katanya saudara kasih, indera pendengaran itu adalah indera yang pertama kali berfungsi dalam tubuh manusia dan indera yang paling kuat bertahan di akhir kehidupan manusia. Maka oleh karena itu, dari Yakobus 1 ayat 9 dan fakta tentang indera pendengaran ini, kita harus melatih dan mengasah pendengaran kita dengan bijaksana lewat hal-hal yang positif. Dan disinilah peranan kepekaan kita untuk memilih mana yang positif dan negatif dalam kehidupan kita sehari-hari harus terus kita bangun dan kita latih. Karena ketika kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang positif, ketika kita lebih banyak mendengarkan hal-hal yang sifatnya kebaikan atau kebenaran dalam hidup kita, maka di sana saudara kasih, kita pun akan mampu meneruskan setiap kebenaran yang kita dengarkan, meneruskan setiap kebenaran yang kita dengar dengan penuh syukur dan sukacita dalam seluruh perkataan dan tindakan kehidupan. Dan apa kuncinya? Yaitu kita berfokus untuk mendengarkan suara sang sumber kehidupan Tuhan Allah menjadi hal penting dalam sepanjang kehidupan kita. Mendengarkan suara kebenarannya dalam kehidupan kita menjadi bagian komunikasi sekaligus ketaatan kepadanya dalam kehidupan beriman kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, lalu bagaimana caranya kita menjadi peka dalam mendengarkan suaranya? Kalau kita membaca di dalam Mazmur 85 ayat yang ke-9, di sana pemazmur berkata, "Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan." Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Itu jadi sebuah perenungan yang harus kita lakukan dan jadi sebuah cara penting yang harus kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kesediaan untuk mau mendengar dengan sungguh-sungguh dan utuh menjadi cara kita dalam melatih kepekaan untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Sebagaimana Budi yang mau mendengar secara utuh makna kejujuran yang disampaikan ibunya. Bahkan suara kebenaran itu selalu terngiang dalam telinga dan pikiran Budi. Suara kebenaran itu selalu mengingatkan Budi akan arti kejujuran dalam kehidupannya. Itulah juga yang harus terus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mampu untuk mendengar secara utuh asalkan kita bersedia untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan untuk dapat sampai di titik itu, marilah kita memohon hikmat kebenaran Roh Kudus. Karena hikmat Roh Kudus yang akan selalu memampukan dan membuat kita untuk bersedia mendengarkan suara kebenarannya dalam hidup kita sehari-hari. Dengar dan kenali suara kebenaran Tuhan lewat pendengaran kita. Ketika kita bersedia untuk mendengarkan suara kebenaran Tuhan, pasti setiap perkataan, tindakan, dan sikap kehidupan kita adalah sikap, tindakan, dan perkataan yang benar seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Saat hening untuk kita semua.
Umat diundang berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa Engkau selalu menyertai dan menolong kehidupan kami. Engkau juga selalu memimpin langkah kami ya Tuhan, untuk tetap hidup setia di dalam kebenaran-Mu. Dan Engkau pun selalu menghadirkan hikmat-Mu, supaya kami selalu pandai mendengar secara utuh dalam hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu ya Tuhan, dari apa yang menjadi refleksi kami tadi, kami ingin terus belajar untuk menjadi pribadi yang setia membuka diri kami secara utuh dalam mendengarkan serta peka terhadap suara kebenaran-Mu. Karena kami beriman, suara kebenaran-Mu yang akan terus mengarahkan kami, menuntun kami, membimbing dan menyertai kami, untuk kami selalu setia meneruskan kebenaran dalam perkataan juga tindak laku kehidupan kami. Oleh karena itu kami terus memohon, kiranya kekuatan-Mu yang akan senantiasa memimpin dan menuntun kami semua. Di dalam keberserahan kami ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di masa PPKM darurat yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali, juga dalam setiap kondisi yang dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada di seluruh bagian negara ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Usaha-usaha untuk mempercepat penanganannya terus dilakukan, baik melalui vaksinasi maupun juga penerapan protokol kesehatan dengan lebih ketat dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk itu ya Tuhan, kami terus memohon di dalam Engkau kiranya kekuatan dan hikmat-Mu yang akan mengalir dan menyertai setiap diri kami, supaya kami mampu untuk menerapkan protokol kesehatan dengan serius, supaya kami dapat bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia melalui pandemi ini dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terlibat di lapangan dalam peranan mereka sebagai pemerintahan negara kami, sebagai tenaga kesehatan, sebagai setiap orang yang berperan dalam relawan di berbagai bidang percepatan penanganan wabah corona ini ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Engkau juga yang akan senantiasa menuntun mereka, supaya mereka mampu mengerjakan seluruh panggilan dan tanggung jawab kemanusiaan ini dengan tetap berserah dan mengandalkan kekuatan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pemerintahan negara kami yang juga terus berjuang dalam menyelesaikan pandemi ini. Kiranya Engkau akan selalu memberkati mereka. Engkau juga yang akan senantiasa terus membimbing pemerintahan kami ya Tuhan. Kami mohonkan dalam doa ini setiap kekuatan dan kebijaksanaan serta hikmat daripada-Mu,
supaya pemerintahan kami terus setia dalam mengerjakan tanggung jawab pemerintahan mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Dan kiranya segala keputusan yang dihasilkan semuanya adalah sebuah keputusan yang berpihak pada kepentingan bersama, sebuah keputusan yang akan mendatangkan damai sejahtera di dalam konteks bernegara Indonesia. Kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kiranya Engkau akan senantiasa memberkati setiap hidup persekutuan kami ya Tuhan, supaya kami semua mampu menghidupi hidup persekutuan ini dengan penuh sukacita. Meski saat ini dalam berbagai macam bentuk kehidupan persekutuan gerejawi kami masih melakukannya secara virtual. Namun kami percaya dalam segala ide kreatif, juga dalam setiap kebersediaan kami untuk menjalani hidup persekutuan itu meski secara virtual, kami percaya Engkau hadir dan Engkau selalu merengkuh kami dengan kasih setiamu. Kami menyerahkan seluruh pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolongnya, supaya segala pelayanan itu mampu dilakukan dengan penuh syukur dan sukacita. Dan setiap pelayanan yang ada ya Tuhan, kiranya kami mampu bersinergi, kami mampu bergandengan tangan dan bekerja sama, mewujudkan kasih-Mu dalam aksi-aksi nyata pelayanan yang terus kami perjuangkan di tengah-tengah hidup berjemaat kami. Sehingga gereja-Mu akan selalu menjadi berkat, baik di tengah-tengah hidup berinternal, maupun juga dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, di mana Engkau menempatkan dan mengutus kami. Kami menyerahkan untuk pelayanan pendidikan di Sekolah Kristen Petra Madiun. Ketika hari Senin nanti kegiatan belajar mengajar akan kembali dilakukan di tahun ajaran yang baru dan akan dilaksanakan secara daring ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati setiap Bapak Ibu guru dan seluruh tenaga kependidikan yang ada di tengah-tengah Sekolah Kristen Petra Madiun. Engkau juga akan memberkati setiap personalia pengurus, pengawas maupun pembina. Kiranya Engkau akan selalu memberkati ya Tuhan keberadaan sekolah ini, sehingga sekolah ini mampu bertumbuh dengan baik, dan setiap orang atau setiap anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah ini semuanya beroleh bekal serta pengetahuan yang terbaik yang akan memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Kami tahu ya Tuhan, keberadaan sekolah ini membutuhkan begitu banyak topangan dalam kehidupan sehari-hari sekolah ini. Kiranya Engkau yang akan selalu menyemangati kami semua, supaya kami sebagai bagian dari sekolah itu, kami pun mampu untuk memberikan dukungan-dukungan terbaik kami dalam bentuk dana maupun dukungan doa, supaya Tuhan, sekolah ini tetap bertahan, bahkan mampu bertumbuh dengan baik di tengah-tengah kehadirannya bagi kota Madiun. Kami juga ingin menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah menjalani masa pemulihan dan perawatan ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong mereka, supaya dalam masa pemulihan dan perawatan itu, baik dalam sisi medis maupun psikis, saudara-saudara kami akan tetap bersemangat menjalani kehidupannya, dan mereka pun akan selalu berharap juga berserah di dalam Engkau. Kiranya Engkau memberkati seluruh obat-obatan maupun makanan yang dikonsumsi ya Tuhan, sehingga kekuatan-Mu boleh mengalir dalam tubuh saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh. Juga mereka terus memiliki kekuatan dalam menjalani hari-harinya. Kiranya Engkau juga akan selalu memberkati akan seluruh keluarga yang mendampingi dan menyemangati saudara-saudara kami yang dalam masa perawatan maupun pemulihan. Kiranya kehadiran keluarga akan selalu membawa sukacita, akan selalu membawa pengharapan dan semangat, sehingga keluarga pun juga akan senantiasa tetap bertaut di dalam pengharapan mereka kepada Engkau. Kami berdoa untuk segala pergumulan kami ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami memohon kiranya Engkau akan selalu memberkati dan menolong kami semua, agar dalam segala pergumulan itu,
baik pergumulan dalam studi maupun sekolah kami, pergumulan dalam proses pencarian kerja, pergumulan dalam pekerjaan yang kami perjuangkan, juga pergumulan dalam segala permasalahan pribadi maupun hal-hal yang lain yang kami proses dalam hidup kami sehari-hari. Kami memohon kekuatan dan hikmat-Mu, supaya kami mampu menjalani segala pergumulan itu dengan penuh syukur serta berserah di dalam Engkau. Kami percaya berkat kasih-Mu selalu mengalir dan menolong kami semua. Kami berdoa dan berserah ya Tuhan untuk pelaksanaan kebaktian anak. Di kebaktian anak pukul 11, pukul 1 siang maupun juga kebaktian pra-remaja di pukul 5 sore, juga pelaksanaan persidangan majelis jemaat secara daring yang akan dilakukan pada hari ini. Kiranya Kau akan selalu memberkati setiap kegiatan-kegiatan itu, sehingga melaluinya kami mampu berjumpa dengan Engkau, dan kami mampu menemukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam proses hidup menggereja kami. Kami akan berpisah dan kami akan kembali melanjutkan langkah dan aktivitas kehidupan kami. Kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan membersamai kami semua. Inilah segala doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bersyukur adalah cara hidup yang layak, karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Dengan mengingat firman-Nya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan dengan memuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat-Mu Tuhan yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami masih boleh beribadah kepadamu, dan kami masih boleh mempersembahkan Tuhan berkat yang daripada Engkau yang saat ini akan kami kumpulkan. Tolong kiranya Engkau Tuhan yang sucikan persembahan ini agar dapat berguna untuk kerajaan-Mu di bumi, dan terlebih untuk gereja-Mu GKI Madiun. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang akan mengelola. Kau sertai setiap majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, kiranya selalu penuh dengan hikmat-Mu, agar persembahan ini dapat menjadi kepanjangan tangan untuk kebesaran kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada
Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Saudara-saudara yang kasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Teruslah setia memberitakan dan memperjuangkan kebenarannya. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan kekuatan Allah Tritunggal senantiasa memampukanmu mendengar dengan utuh akan kebenarannya dan mewartakan cerita kasih-Nya dengan penuh sukacita dalam hidupmu sehari-hari, kini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya,
nyanyikan selamanya.